Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Puspita Wulandari dalam Kabar Siang. Penyebaran virus corona yang semakin meluas menyebabkan diterapkannya kebijakan physical distancing hingga work from home. Sesuai dengan imbauan Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Bogor 15 Maret lalu. Jokowi mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dengan bekerja, belajar, dan ibadah dari rumah. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kewaspadaan sekaligus menekan penyebaran virus corona. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Imbauan bekerja dan belajar dari rumah yang diterapkan menjadikan manusia lebih bergantung dengan teknologi digital. Interaksi antar manusia pun kini lebih banyak dilakukan melalui dunia maya. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mungkin akan mengalami perubahan gaya hidup. Kebijakan ini juga menuntut penyesuaian kembali bagi para pegiatnya, terutama dalam aspek kedisiplinan dan kemandirian. Dalam aspek kemandirian, kebutuhan dalam melakukan kegiatan pekerjaan atau belajar mengajar kini terpaksa ditanggung masing-masing. Bagi para pelajar atau mahasiswa, tak ada lagi fasilitas yang disediakan oleh pihak sekolah atau kampus untuk menunjang pembelajaran. Mengutip dari katadata.co.id, terdapat beberapa permasalahan yang timbul dari kegiatan belajar mengajar secara virtual ini, seperti keterbatasan akan teknologi dan akses internet. Tercatat sebanyak 68,8 juta siswa dan 4,2 juta guru terdampak pandemi ini dan harus menjalani kegiatan pembelajaran secara virtual. Sedangkan, berdasarkan survei terdapat sekitar 42% siswa yang memiliki keterbatasan akses internet. Dalam aspek teknologi, 15,6% siswa tidak memiliki perangkat teknologi yang menunjang pembelajaran virtual, dan hanya sekitar 8% guru yang mengerti teknologi pembelajaran virtual. Keterampilan pengajar memiliki pengaruh besar dalam keefektifan proses pembelajaran secara virtual ini. Salah satu yang menjalani pembelajaran secara virtual adalah Dia Zahira, mahasiswi Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor atau IPB ini harus menjalani perkuliahan sekaligus praktikum dari rumah. Metode pembelajaran yang ia jalani pun berbeda-beda, mulai dari menggunakan video conference, diskusi obrolan grup, menonton video materi yang diberikan dosen, hingga hanya membaca materi saja yang diunduh dari web course kampusnya. Meski begitu, tugas mingguan pasti diberikan di setiap mata kuliah, termasuk praktikum yang seharusnya dilakukan di laboratorium. Pada semester ini, dia lebih sering melakukan praktikum mata kuliah gizi dengan materi bahan makanan, sehingga alat dan bahan yang digunakan masih mudah untuk ditemukan di rumah. Metode praktikum seperti panduan dan rancangan kerja juga sudah disiapkan oleh pihak pengajar, sehingga meskipun dilakukan dari rumah, dia dan mahasiswa lainnya tetap dapat memahami praktikum dan melakukan pengamatan dengan baik. Poin positifnya itu lebih paham mungkin ya, karena kalau misalkan di lab kan cenderung banyak nanya ke asisten praktikumnya. Kalau di rumah itu lebih yang inisiatif gitu, kayak ini gini kali ya, ini gini kali ya gitu. Nah terus karena dilakuinnya sendiri-sendiri, maksudnya tiap orang ngelakuin pengamatan, ngelakuin praktikum, jadi nggak ada yang nganggur. Karena kalau di lab pasti ada orang yang nganggur atau cuman yang ngerjainnya yang gampang-gampangnya doang gitu. Namun, di sisi lain dia merasa praktikum dari rumah juga memiliki kelemahan, yaitu harus mengeluarkan modal pribadi. Kalau misalnya di lab kan bahan-bahannya udah disediain, nah jadi pas kita datang ke lab itu udah ada tuh bahan-bahan dan alatnya di meja, udah dibagiin sama asisten praktikumnya. Kalau di rumah kita harus nyiapin sendiri, kayak beli bahannya sendiri, pakai alat-alat yang ada di rumah gitu. Jadi kerjaannya lebih banyak dan keluar modal gitu. Meskipun pembelajaran virtual berjalan dengan cukup baik, menurutnya metode ini masih kurang efektif. Interaksi antara pelajar dan pengajar menjadi berkurang, sehingga bisa menimbulkan kebosanan. Selain itu, dari segi kesehatan juga dipandang kurang baik,
karena aktivitas fisik yang berkurang dapat menyebabkan malas gerak dan mata harus menatap layar gawai dalam jangka waktu yang lama. Metode learn from home atau belajar mengajar dari rumah memang memiliki sisi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, tidak menutup kemungkinan metode ini kedepannya akan menjadi pola baru untuk menjalani kegiatan pembelajaran. Mengingat pandemi yang belum dapat dipastikan kapan berakhirnya dan mulai adanya gaya hidup baru yang menciptakan the new normal. Sekian informasi yang disampaikan, Puspita Wulandari, UMN News melaporkan.